hadirin, kayaknya kita harus tetap datang menyembah Tuhan bersama kita bersama-sama. Mungkin yang masih di luar, saya invite untuk masuk ke ruangan biar kita boleh sama-sama beribadah di tempat ini. Selamat datang juga buat yang mungkin nonton secara online ya. Oke, sebelum kita lebih lagi masuk menyembah Tuhan dalam hadiratnya, ada beberapa pengumuman. Jadi harap disimak dengan baik-baik. Oke, yang pertama itu adalah Komsel diadakan setiap minggu, setiap hari Selasa ada multikultural nanti dipimpin oleh Pastor Fani. Di hari Rabu di Maskot ada dipimpin oleh Pastor Doni. Terus juga Kamis secara online, kalau nggak bisa datang, bisa juga pilih secara online. Nanti dipimpin oleh Pastor Jeffrey. Juga ada hari Jumat di Botani, dipimpin oleh Pastor Villa. Sabtu Tips sama nanti Muspa. Doa syafaat online kita juga ada, bisa kita ikuti di hari Rabu pukul 19.30 atau setengah 8 malam. Nanti doa online ini dipimpin oleh Pastor Nur. Jadi silakan bergabung biar kita juga bisa menaikkan doa-doa kita bersama-sama. Terus juga ada kelas komunitas di hari Kamis secara online jam setengah 9 malam. Jadi juga teman-teman boleh ikut karena ini online-nya jadi bisa ikut dengan fleksibel. Terus juga ada latihan coy yang dilaksanakan setelah ibadah host. Habis ini ada latihan mungkin ya. Terus lanjut ke ibadah Sabtu. Sabtu pertama di tiap awal bulan ada race and worship. Terus Sabtu kedua di JKI Penuai Wolonggo. Sabtu ketiga ada nursing home dan ibadah NYC. Mungkin semua teman-teman diundang untuk datang, join bersama-sama. Ada Sabtu keempat ibadah Hope ya di Kington ya, nanti dipimpin oleh Pastor Villa dan Yudi. Sekian pengumuman, mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang menyembah Tuhan bersama-sama di tempat ini. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih dan setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang minggu ini kami boleh merasakan Tuhan kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup pribadi kami, Bapak lepas pribadi Tuhan. Biarlah Tuhan di waktu yang masih Tuhan beri bagi kami Tuhan, kami boleh dapat Tuhan mempergunakannya untuk menyenangkan hati-Mu Bapak. Biar hadirat-Mu Tuhan juga turun Bapak di tengah-tengah ibadah kami Tuhan hari ini. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja Bapak. Ajar kami terus Tuhan untuk senang Tuhan duduk diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus Tuhan hanya berharap kepada Tuhan. Apapun Tuhan pada hidup kami, kalau sumber kekuatan dan pengharapan kami Bapak, kami mau serahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami mungkin yang masih dalam perjalanan Tuhan menuju ke tempat ini Tuhan. Biar Tuhan tibakan Tuhan dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Biar kami boleh sama-sama datang Tuhan menyembah kami tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus segala yang terjadi, segala Tuhan yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami Bapa. Kami siap Tuhan, kami siap untuk masuk lebih lagi dalam hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari kita rendahkan hati kita mau menaikkan pujian ini bersama-sama. Ku
berikan kita kekuatan dalam hidup ini. Kasih Bapa, Kau sumber kesenangan kami, Kau sumber hiburan kami. Tiada yang lain, tiada yang lain. Ajar kami terus berharap, hanya padamu. Ajar kami berharap padamu, Yesus. Ini hidup kami Bapa, kami serahkan padamu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, buat segala yang terjadi, buat segala yang terjadi dalam hidup kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, kami terus Tuhan di dalam Kau punya pengharapan Tuhan. Kami terus Tuhan punya pengharapan di dalam Engkau. Ras apapun Tuhan yang kami lalui Tuhan saat-saat ini, pencobaan itu Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Kau terus memimpin hidup kami Tuhan. Hari demi hari Tuhan kami terus melihat betapa baiknya Tuhan, betapa penyertaan Tuhan sungguh sempurna dalam hidup kami Bapa. Mampukan kami Tuhan untuk terus bergantung sepenuhnya kepadamu Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kita naikkan pujian, dikatakan Bapakku ajaib. Yesus. Terima kasih Bapakku ajaib, segala kiri dan kanan kita bilang Tuhan baik.
mau bersyukur bahwa Tuhan sudah memberikan hati yang baru dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi mempunyai hati yang lama, hati yang iri, hati yang gampang marah, hati yang sering kecewa. Mari saat ini kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak bagi Dia. Amin. Haleluya. Apa yang kau rindu?
sangat berharap firman silakan duduk. Biarlah saat ini roh Tuhan yang hidup memulihkan hidup kita. Karena dari hari ke hari hidup kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku.
menjawab setiap doa-doa kami. Bahkan Tuhan yang sanggup memulihkan hati kami ya Bapa. Saat ini Tuhan kami mau berdoa ya Bapa untuk gereja di mana kami beribadah saat ini Tuhan. Kami terus Tuhan menopang gereja-gereja yang Kau percayakan kepada kami ya Bapa. Dimanapun itu Tuhan Kau sebar kami Tuhan sampai ke Polonggong, Lepington ya Tuhan, Hobart ya Tuhan. Bahkan Kau terus Tuhan memakai anak-anak di tempat ini ya Bapa. Urapi kami Tuhan para anak-anak-Mu, para gembala-Mu Tuhan, para pelayan-pelayan-Mu dengan urapan yang baru Tuhan, yang mempunyai api yang terus menyala-nyala ya Bapa dalam melayani Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak tahu Tuhan sampai berapa lama kami melayani Engkau ya Tuhan, tapi kami terus Tuhan mau menyerahkan hidup kami ya Bapa. Kau beri kekuatan Tuhan kepada yang lemah ya Bapa, kesembuhan bagi yang sakit ya Tuhan. Engkau Tuhan juga yang menolong kami Tuhan, membukakan jalan Tuhan apabila hari-hari ini Tuhan ada anak-anak-Mu yang mengalami kesulitan ya Tuhan, baik dalam pekerjaan, dalam sekolah ya Tuhan, dalam pengurusan visa ya Tuhan, dalam mendidik anak-anak, hubungan suami istri, orang tua, anak ya Tuhan, semuanya ya Bapa kami mau minta Engkau campur tangan Tuhan. Kami tidak sanggup Tuhan dengan kekuatan kami sendiri ya Tuhan, tapi dengan campur tangan-Mu ya Tuhan. Engkau Tuhan yang baik, Engkau tahu Tuhan jawaban dan jalan keluar yang terbaik untuk kami ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk negara Australia ini ya Tuhan, di mana tempat kami juga belajar, bekerja, bahkan tinggal ya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau juga terus Tuhan memilih pemimpin-pemimpin yang terbaik yang Kau taruh di negara ini Tuhan. Kami menopang mereka di dalam doa ya Bapa. Kami percaya Tuhan setiap keputusan-keputusan apa di dunia ini ya Tuhan, tanpa kehendak-Mu ya Tuhan, maka tidak akan terjadi ya Bapa. Sebab itu Tuhan kami mengawal negara ini dengan doa Tuhan, dengan election yang baru Tuhan, dengan hasil yang baru Tuhan. Kami minta juga Tuhan undang-undang yang baru yang datang daripada-Mu Tuhan, yang sanggup Tuhan membawa negara ini menjadi negara yang lebih baik ya Tuhan, negara yang takut akan Tuhan, negara yang sungguh-sungguh mensejahterakan rakyatnya ya Bapa. Kami berdoa Tuhan menjauhkan Tuhan segala sesuatu yang bukan daripada-Mu ya Tuhan untuk negara ini ya Bapa. Kami juga berdoa untuk Indonesia Tuhan dengan hal yang sama ya Tuhan. Kau juga pakai Indonesia Tuhan, nama-Mu Tuhan dimuliakan di tingkat Indonesia Tuhan. Gereja-gereja boleh bangkit ya Tuhan. Semuanya Tuhan dalam segala bidang aspek Indonesia Kau boleh pulihkan ya Tuhan. Juga generasi mudanya Tuhan, terutama ya Bapak, kami bawa Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan, supaya tinggal ya Bapak generasi muda yang takut akan Tuhan, yang mau Tuhan membawa negara Indonesia Tuhan menjadi negara yang maju ya Bapak di kemudian ya Tuhan, di tahun-tahun yang ke depan ya Bapak. Kami minta anugerah-Mu atas Indonesia ya Bapak. Kami saat ini juga berdoa Tuhan untuk keluarga kami, orang-orang yang kami kasih, teman-teman kami juga Tuhan yang belum mengenal Engkau ya Bapak. Bahkan mereka yang sudah berhenti Tuhan untuk datang ke gereja, bahkan mereka yang sudah mulai Tuhan tidak mau lagi ya Tuhan berbicara tentang Tuhan dalam hidup mereka ya Bapak. Kami minta Tuhan Yesus, kami minta Tuhan karena kami percaya satu orang percaya seisi keluarga diselamatkan, bahkan mereka boleh melihat Tuhan kami menjadi terang Tuhan dalam kehidupan mereka ya Bapak, sehingga mereka boleh datang kepada-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan ya Bapak. Engkau juga urapi hamba-Mu yang akan berdiri di mimbar ini ya Tuhan. Engkau dia tutup bungkus ya Tuhan dengan kuasa darah-Mu tempat ini ya Tuhan, dijauhkan dari segala yang bukan daripada-Mu Tuhan. Bahkan pengajaran firman-Mu Tuhan menjadi benih Tuhan yang tumbuh di hati kami saat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari silakan duduk, kami undang andanya. Halo semuanya, selamat sore. Kita masih semangat ya pada sore hari ini. Ya, terima kasih untuk Gembala House of Sacrifice telah memberikan kesempatan yang sangat luar biasa ini untuk saya menyampaikan firman Tuhan. Kiranya waktu ini dapat bermanfaat ya buat kita semua. Ya. Oke, sore hari ini saya membawa subtema dari The Year of Logos, yaitu quality time. Ya, saya rasa kita semua tahu ya quality time, dan semua punya quality time. Tadi yang saya tanya Puspa,
ada quality time nggak? Ada dong. Kemarin habis pulang Molonggong, quality time berdua bareng Chris, nonton sepak bola. Nanti pulang gereja, quality time lagi. Wah, banyak banget ya quality time-nya, luar biasa. Ya, dan saya rasa kita juga setelah gereja ada quality time ya. Kita sama-sama menuju OB, menurut saya itu quality time ya, bersama secara jumlah yang besar ya. Nah, quality time ini tidak hanya sekedar berdua dengan pacar, dengan keluarga ya, dan bahkan jemaat Tuhan. Nah, hari ini kita akan bahas lebih dalam lagi ya, dengan tema besar kita di Year of Logos. Ya, kembali kita sama-sama baca dalam Yohanes 1 pasal 1 sampai 3. Jangan baca untuk kita semua. Ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Slide selanjutnya. Ya, apa sih itu quality time? Ya, quality time itu adalah dimana kita tuh menginvestasikan waktu kita yang berkualitas. Ya, tadi ada Puspa bersama dengan Chris, ya ada kita bersama dengan mungkin dengan anak-anak, dengan orang tua. Nah, kalau yang di foto ini quality time secara besar ya, saya melihat bahwa sangat luar biasa ya jemaat kita ini. Ya, ketika Bapak cuma nulis-nulis, hari ini di sini yang kita ngumpul dengan literary yang ada, kalau taunya pada kumpul semua. Ini masih banyak sebenarnya ya. Masih banyak, ada Cilina dan yang lainnya belum masuk di foto ini. Jadi waktu quality time itu waktu yang diberikan bersama dengan fokus penuh perhatian dan koneksi secara emosional, dan ada interaksi yang bermakna dan membangun hubungan yang kuat ya. Jadi quality time itu ya kita sama-sama saling fokus bersama, saling berinteraksi, ada koneksi antara satu sama yang lain yang bermakna dan untuk membangun hubungan yang kuat. Dan ya mungkin hasil dari membangun hubungan kita selama ini di OB, sehingga ya Bapak hanya nulis-nulis gitu, langsung semuanya bisa datang ya. Jadi itu salah satu contoh aja ya. Dan ya quality time ini salah satu contohnya juga ya saat orang tua bersama dengan anak-anaknya. Nah, saya pribadi ya bersama suami saya, dan saya ngomong sama suami saya lihat main dong sama Moshe, punya waktu dong sama Moshe ya. Terus kalau misalnya salah satu dari kita ada yang lihat HP, kamu jangan lihat HP dong, masa lihat HP. Jadi fokusnya hilang kan. Jadi waktu yang ada itu nggak berkualitas jadinya ya. Waktu yang ada bersama saya, bersama anak saya, ataupun suami saya bersama anak saya itu tidak berkualitas ya, karena kita nggak fokus ya, kita fokus ke yang lain, HP, kita fokus ke ya dunia yang lain. Jadi itu bukan waktu yang berkualitas ya Bapak Ibu. Bisa kita fokus ke yang lain ya, kita tujuannya ini menghabiskan waktu nih bersama tapi ya kebanyakan hari-hari ini yang mengganggu itu adalah handphone ya. Sebenarnya nggak masalah ya dengan handphone, hanya saat kita memiliki tujuan, jangan sampai handphone ini mengganggu tujuan kita yang sebenarnya ya, termasuk dengan quality time ini. Jadi untuk hari ini yang saya ingin bahas itu adalah quality time kita. Saya rasa kita nggak kurang ya quality time dengan keluarga, dengan sahabat-sahabat, dengan kekasih. Saya rasa nggak ada yang kurang ya. Kita memiliki banyak waktu bersama ya. Hanya saja mungkin ada beberapa yang terganggu dengan hal-hal yang di luar. Tapi hari ini kita mau bahas adalah quality time kita sama firman Tuhan. Sesuai dengan tema itu, tema tahun ini di mana kita harus lebih banyak lagi mengetahui tentang logos itu, tentang firman Tuhan itu sendiri. Jadi quality time kita bersama dengan firman itu sama dengan kita memberikan waktu kita
menginvestasikan waktu kita dengan firman Tuhan, dengan Kristus. Ya. Berapa banyak hari-hari ini kita semua menginvestasikan waktu kita dengan Kristus, ya. Semoga sebanyak-banyaknya. Mari kita sebanyak-banyaknya menginvestasikan, mengadakan quality time itu bersama dengan firman Tuhan. Ya. Untuk apa sih sebenarnya kita mengadakan quality time itu bersama dengan firman Tuhan? Dan di ayat tadi ya, Yohanes 1 ayat 1 mengatakan bahwa firman itu adalah Allah. Jadi saat kita berinteraksi dengan firman, saat kita membaca firman itu, mendengarkan firman itu sama dengan kita membangun relasi kita dengan Kristus, ya. Dengan membangun relasi kita dengan Kristus, kita mengizinkan tuh firman tinggal di dalam kehidupan kita, firman tinggal di dalam hati kita. Ya. Dalam Kolose 3 ayat 16, kita bisa baca sama ya. Kolose 3 ayat 16. Ya. Berbunyi, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ya. Jadi benar, firman ini harus tinggal di dalam hati kita orang-orang percaya. Ya. Dengan mengizinkan firman ini tinggal dalam kita mengizinkan Tuhan itu bekerja dalam setiap pribadi kita. Ya, kita mengizinkan Tuhan untuk memperbaharui kehidupan kita. Ya, minggu lalu kita membahas di Komsel itu tentang menjadi manusia baru ya. Nah, untuk menjadi manusia baru, kita tuh memerlukan quality time ini Bapak Ibu. Kita memerlukan quality time bersama firman Tuhan. Sehingga kita tahu nih, Tuhan apa sih kehendaknya di dalam kehidupan kita? Apa sih nih yang Tuhan rindukan untuk kita? Hidup kita ini untuk apa sih? Dan apa sih yang tidak berkenan nih? Apa nih yang tidak berkenan? Apa hal-hal yang kita lakukan yang harus diterangi oleh firman Tuhan? Karena tanpa kita sadari ada hal-hal dosa yang kita tuh nggak tahu, yang harus itu disinari oleh firman Tuhan. Dan ketika kita memiliki quality time dengan Tuhan, baru kita menyadari, oh yang saya perbuat ini salah, ya. Karena tanpa kita sadari loh, kita berbuat salah. Hanya dengan firman Tuhan itu bisa menyinari nih kegelapan yang kita lakukan selama ini ya. Kita tanpa sadari, kita nggak tahu itu salah atau enggak, tapi dengan firman Tuhan menerangi kegelapan di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa membersihkan hal-hal ini yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi manusia yang baru. Ya Bapak Ibu, selanjutnya mari kita lihat sama-sama di 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 berbunyi, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, jadi firman Tuhan ini bukan hanya sekedar bacaan. Oh, kita baca nih, kita tahu, oh segini. Jadi bukan hanya sekedar sampai di informasi, ya. Bukan hanya sekedar sampai kita tahu, oke, kita cukup tahu, oh Tuhan bilang jangan seperti ini, jangan seperti ini. Oh, Yesus itu seperti ini. Oh, Bapa, Roh Kudus dan Yesus itu adalah pribadi yang berbeda, tapi mereka satu. Ya. Oh, kehidupan kita itu ya harus melakukan segala hal itu seperti itu Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan tidak hanya sampai di situ Bapak Ibu. Dalam 2 Timotius 3 ini menyatakan bahwa firman Tuhan itu tidak sekedar informasi, tapi informasi yang membawa transformasi dalam kehidupan kita. Ya, harus jadi firman Tuhan ini bisa hidup, ya, membawa perubahan-perubahan hidup di dalam kehidupan kita. Ya, tinggal di dalam firman Tuhan ini bisa membentuk, ya, kita dibentuk, kita diarahkan
kita dilatih, kita dididik ya untuk menjadi orang-orang yang benar, untuk hidup di dalam kebenaran, untuk menghidupi firman itu sendiri. Dan relasi sejati kita dengan Kristus itu akan mengubah hidup, karakter, dan respon kita akan dunia. Ya, seperti yang kemarin juga dalam konsel bahwa saat kita menjadi manusia baru, kita menjadi manusia, menjadi pribadi yang tidak mudah marah. Dan sama ya, respon kita akan dunia itu akan berubah. Bapak Ibu, karakter kita yang selama ini suka marah, yang selama ini suka gosip, ada informasi datang ya, maksudnya ada dunia datang sedikit, informasi datang sedikit, kita udah gini-gini ya. Tapi saat kita hidup di dalam firman Tuhan, respon kita itu akan berbeda, akan lebih bijaksana, akan lebih berhikmat, akan lebih membangun dan bukan menjatuhkan ya. Respon kita kepada respon kita kepada mungkin orang yang merendahkan, mungkin respon kita kepada sesuatu kejahatan yang dilakukan kepada kita mungkin akan berbeda. Itu akan berbeda ya, itu akan berbeda sebelum dan sesudah kita tinggal di dalam Tuhan. Sebelum kita tinggal dalam Tuhan mungkin kita akan marah, orang ini ya, contohnya satu ya, saat yang kita ya, orang-orang ini yang driving ya, saat mungkin ada mobil lain yang melakukan kesalahan ya, saat kita masih jauh dalam Tuhan mungkin kita bakal maki-maki ya, aja mungkin bahasa-bahasa binatang yang lainnya akan keluar ya. Tapi saat kita hidup di dalam firman, respon kita itu akan berbeda. Respon kita mungkin ya lebih sabar, respon kita mungkin orang itu nggak lihat ya, orang itu mungkin nggak lihat saya nih, dan ya lebih baik dari sebelumnya. Dan firman itu dan Timotius ini juga bisa menjadi contoh ya. Kita pasti semua tahu ya bahwa seorang Timotius bagaimana ia menjadi seorang yang setia, menjadi seorang pelayan Tuhan dan menjadi rekan daripada Rasul Paulus ya. Dan dia dipilih bukan hanya sekedar dia dipilih sebegitu, tapi dia dipilih juga itu karena dia menjadi seorang yang setia dan kita melihat karakternya baik, dan dia dari kecil sudah dibentuk sama firman Tuhan ya. Dipercaya bukan karena popularitasnya, bukan karena dia punya nama yang hebat, tapi dia memiliki itu semua karena dia mengenal akan firman Tuhan. Dia dibentuk dari kecil dengan firman Tuhan dan hidup di dalam firman Tuhan itu. Oke, selanjutnya mari kita lihat ya Bapak Ibu, Ibrani 4 ayat 12 ya. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sungsung. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ya, jadi firman Tuhan yang kita habiskan waktu, yang kita investasikan waktu di dalamnya, ya itu juga bisa menjadi bukan sekedar informasi saja, tapi menjadi konfrontasi. Nah, sejujurnya saya baru belajar ya tentang kata konfrontasi ini ya. Jadi sangat luar biasa ya kita menghabiskan waktu belajar akan firman Tuhan Logos ini. Ya, saya mengetahui banyak firman Tuhan, mengetahui banyak kata-kata baru. Ya, sebenarnya belum pernah kita dengar. Jadi firman Tuhan itu bisa menjadi konfrontasi karena ia mengungkapkan isi hati ya dan motivasi terdalam, sehingga kita tahu nih bagaimana harus menghadapi ya kebenaran tentang diri kita sendiri. Jadi konfrontasi itu Bapak Ibu tentang bagaimana kita ini menghadapi realitas ya, seperti yang saya katakan tadi. Bagaimana kita menghadapi kenyataan yang mungkin tidak nyaman atau sulit kita terima, dan mengambil langkah tegas untuk menghadapi masalah tanpa menghindarinya. Jadi dengan firman ini tuh membuka setiap
kehidupan kita, membuka setiap siapa diri kita, masalah kita, ya, dan bagaimana kita menghadapinya itu ada di dalam firman Tuhan saat kita memiliki quality time di dalamnya. Jadi kita akan dibukakan tentang siapa diri kita dan bagaimana cara kita untuk menyelesaikan. Makanya itu apa? Jadi semua itu ada di dalamnya. Jadi quality time ini akan membuka ya area-area gelap kita ya yang mungkin ada dalam hidup kita tanpa kita sadari. Jadi sangat penting ya Bapak Ibu untuk kita memiliki ini quality time bersama dengan firman Tuhan. Ya, tidak sekedar ya baca, tidak sekedar kita dengar. Quality time ini di mana kita diam, di mana kita merenungkan dan mendapatkan rema itu. Nah, rema ini nih yang kita pakai untuk pembaharuan ya. Yang mau ya yang orang-orang yang mau tunduk sama Tuhan, tunduk sama firman Tuhan dan mendapatkan rema ini nih yang kita pakai untuk memperbarui hidup kita. Ya, untuk apa sih kita memperbarui hidup kita? Ya, kita tahu kita adalah orang-orang yang berdosa ya. Setiap hari itu banyak hal-hal yang membuat kita itu yang datang sama kita itu untuk membuat kita itu jauh sama Tuhan. Dan mungkin ada yang kita kecantol di situ Bapak Ibu. Nah, dengan memiliki quality time inilah saatnya dimana kita itu menyadari, kita merenungkan kembali ya, untuk mendapatkan rema Tuhan, untuk memperbaharui kehidupan kita dan jalan kembali bersama Tuhan ya. Dan sangat penting ya untuk kita memiliki quality time ini bersama Tuhan. Dan dari itu kita bisa menjadi manusia yang baru ya, yang lebih berkenan lagi kepada Tuhan. Karena ya, kita semua tahu ya, kita sama-sama nggak tahu nih kapan nih Tuhan datang untuk kedua kalinya. Dan kita berharap ya, semua kita berharap bahwa kita dijumpainya berkenan di hadapannya. Dan mari sama-sama kita memiliki waktu ini. Jadi saat kita bercerita kepada orang lain, kita tidak lagi ngobrol nih tentang pertobatan kita di 10 tahun yang lalu, pertobatan kita di 20 tahun lalu, tapi kita akan bercerita tentang Tuhan di hari yang kemarin. Tuhan tuh udah buat seperti ini ya. Jadi terus diperbaharui ya Bapak Ibu ya. Saya harap kita semua ya dapat ya apa yang saya sampaikan. Jadi quality time ini juga merupakan saat kita menghabiskan waktu kita dengan firman Tuhan, saat kita menginvestasikan waktu kita untuk belajar akan firman Tuhan, teologi tentang ya banyak hal lagi akan firman Tuhan. Ya, ini juga merupakan proses bagi setiap kita, yaitu proses untuk kita membersihkan diri kita ya. Proses ya seperti tadi ya, proses di mana kita mengulik semua hal-hal yang kotor di dalam kehidupan kita. Tidak hanya sampai mengulik, tapi kita mau membuang, kita mau bebas dari hal-hal yang kotor itu dan membersihkan diri kita. Dan dalam Yohanes 15 ayat 3 mengatakan bahwa kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi firman Tuhan inilah yang dapat membersihkan kehidupan kita ya, bukan dengan kata-kata orang kamu udah bersih ya. Bukan dengan dengan hal yang lain, bukan dengan mandi 3 kali sehari ya. Mandi dengan 3 kali sehari ya kita bersih juga ya, tapi di sini beda konsep ya. Jadi Yohanes 15 ayat 3 ini sudah menyatakan bahwa kita tuh bersih karena firman yang telah katakan dalam kehidupan kita. Jadi untuk membersihkan, untuk menyucikan hidup kita ini kita perlu firman Tuhan. Dan firman Tuhan tidak hanya untuk kita dengar, tidak hanya untuk kita baca, tapi kita memerlukan quality time di dalamnya. Kita memerlukan waktu yang berkualitas di dalamnya ya.
kita perlu untuk diam, perlu untuk merenungkan, perlu untuk tanya Tuhan. Ya. Berbeda ya saat kita berbicara dengan Tuhan, berdoa di saat kita kerja, di saat kita sama sekali itu gak ada salahnya Bapak Ibu. Itu juga adalah suatu hubungan yang kita bangun sama Tuhan. Saat kita di luar, saat kita lagi holiday mungkin, saat kita lagi kerja, saat kita melayani, kita ngomong sama Tuhan, itu juga adalah suatu hal untuk membangun hubungan. Tapi di sini suatu hal yang berbeda saat kita memiliki quality time bersama Tuhan. Quality time itu suatu hal yang kita ciptakan, ya, dengan seizin Tuhan, dengan kehendak Tuhan, ya, dengan seizinnya, dengan hikmat dari Roh Kudus. Quality time ini bisa kita ciptakan, ya, bersama dengan firman Tuhan ini. Quality time bersama dengan firman Tuhan ini kita bisa ciptakan, ya, dimana saat kita ada kemauan dan ada komitmen untuk kita melangkah, itu bisa, Bapak Ibu. Ya, saya itu punya cita-cita, ya, dan udah pernah terlaksana, tapi belum secara terus menerus. Saya tuh pengen terus secara terus menerus, ya, yaitu saya pengen itu bangun sebelum orang lain bangun, mandi, terus baca firman Tuhan. Mandi ya, dia tidak langsung baca firman Tuhan, enggak. Tapi saya tuh pengen mandi, terus baca firman Tuhan. Karena itu bisa lebih segar, bisa lebih lebih fokus aja sih sama firman Tuhan. Dan saya pernah lakukan, hanya belum terus menerus. Itu harus kita lakukan terus menerus ya. Oke, Bapak Ibu. Jadi ya, dalam Mazmur 119 ayat 9 dan 11 menyatakan lagi, ya, ini lebih menekankan lagi ya, bahwa dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Ya, jadi firman Tuhan ini juga untuk menjaga, ya, tidak hanya sekedar membuka area gelap kita, tapi juga untuk menjaga, ya, menjaga kelakuan kita itu tetap bersih di hadapan Tuhan, ya. Ya, Tuhan juga bilang, firman-Nya juga bilang bahwa kita tuh terus harus jaga-jaga ya, karena singa iblis yang berupa singa itu mengaum-ngaum. Ya, tidak hanya sekali dia mengaum jahat, mengaum terus. Dia akan mengambil setiap kesempatan yang kita buka, dia akan masuk di dalam kesempatan itu, Bapak Ibu. Ini untuk kita terus berjaga-jaga ya dalam kehidupan kita memerlukan firman Tuhan every day, setiap hari, ya. Dan dalam quality time ini yang kita taruh, yang kita letakkan dalam kehidupan kita bersama firman Tuhan, itu juga akan memurnikan, ya, dampaknya itu salah satu akan memurnikan hati. Nah, akan memurnikan hati kita. Hati manusia ini, ya, saya baca, saya tuh lagi tahun ini saya tuh lagi berdalam di dalam Yohanes, ya, Bapak Ibu, karena kitab Yohanes itu bahas tentang kasih, ya. Saya mau pelajari tentang bahwa Tuhan itu mengasihi kita, ya. Tuhan itu sangat-sangat mengasihi kita. Dalam Yohanes itu banyak menyatakan kasih Tuhan kepadanya, ya, kasih Tuhan kepada kita umat manusia. Dan dalam Yohanes itu ada bahas tentang hati manusia, ya. Coba kita buka ya, Yohanes 2 ayat 24 sampai 25. Ini juga kalau nggak salah pernah di Kopsal. Kita buka sama-sama yang kita baca, Yohanes 2 ayat 24 sampai 25. Oke, saya bacakan ya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena Ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab Ia tahu apa yang ada dalam hati manusia.
Jadi hati kita ini Bapak Ibu, masalah hati ini sangat penting. Ya, jangan sampai hati kita ini mengarah kepada kegelapan, mengarah kepada kebencian, mengarah kepada ya keburukan, mengarah kepada ya sesuatu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi sangat penting ya untuk kita mengarahkan hati kita ini kepada kebenaran, mengarahkan hati kita ini untuk mencintai terang Tuhan. Karena kalau hati kita ini mengasihi kegelapan, ya itu akan sangat mudah mencintai itu akan saat hati kita ini mencintai kegelapan, itu akan sangat tidak mudah untuk melihat terang. Ya, mencintai gelap itu akan mendorong kita untuk menolak terang. Ya, mencintai gelap mendorong kita menolak gelap. Karena gelap itu nggak mau diketahui apa yang dia perbuat. Ya, gelap itu sukanya gelap itu nggak suka sama terang. Ya, karena kalau terang ketahuan deh. Ya, jadi jangan sampai kita menjadi orang yang mencintai gelap, yang hidup di dalam gelap. Ya, kita perlu terang Tuhan, kita perlu firman Tuhan untuk menjaga hati kita terus ada di dalam kebenaran Tuhan. Dan quality time juga ini meredam setiap egois kita ya. Dan kita tahu ya sebagai manusia itu kita memiliki keegoisan di titik-titik ya. Mungkin titik-titik keegoisan kita tuh berbeda ya. Tapi dengan firman Tuhan meredam keegoisan ini ya. Dengan keegoisan kita diredam, kita bisa membawa kehidupan kita bisa bilang iya sama terang Tuhan, kita bisa bilang yes Tuhan secara terus menerus dalam kehidupan kita. Dan akhirnya yaitu tujuannya yaitu memiliki waktu ini, waktu yang berkualitas ini, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Ya, saya percaya bahwa kita semua merindukan hal ini. Nah, kiranya hal ini tidak hanya sekedar kata-kata. Ya, pujian tadi pagi, worship tadi pagi yang diangkat apa ya, Candy atau kiranya bahwa memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, membawa sembahmu dalam hidupku. Harus keduanya sih. Mengejar hadirmu. Mengejar hadirmu, menyatakan kebaikanmu. Ya, lirik-liriknya itu mengingatkan saya, oh iya benar, ini firman Tuhan. Ya, mengejar Tuhan itu ya di saat kita itu memperdalam, memiliki waktu yang banyak bersama firman Tuhan. Mengejar Tuhan berarti kita mau tahu nih Tuhan itu seperti apa nih, Tuhan tuh maunya apa, dan semuanya itu ada di dalam firman Tuhan. Ya, membawa sembah kita itu saat kita bawa kehidupan kita, ya, saat kita memutuskan untuk kita mau duduk diam, membaca firman Tuhan, itu secara tidak langsung kita membawa sembah kita sama Tuhan. Karena kita mau tunduk, kita mau tahu nih Tuhan mau apa, dan kita mau menghidupinya di dalam kehidupan kita. Ya, jadi Bapak Ibu, ya dengan pertolongan Roh Kudus, ya kita bisa tinggal di dalamnya, bisa tinggal diam dalam firman Tuhan. Ya, saat kita mau jangan banyak menunda. Ya, hari-hari ini mari kita pakai, ya, mari kita pakai untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini, untuk memiliki quality time yang benar-benar berkualitas ya bersama firman Tuhan, bersama Tuhan sendiri. Ya, dan mari kita cintai firman Tuhan dan jadi baru di dalamnya. Ya, sekian firman saya. Suami saya sudah mes coding. Ya,
Dan firman saya pada sore hari ini kiranya menjadi suatu berkat buat kita semua pada sore hari. Saya serahkan kepada Ko Iwan. Lu pakai kode-kodean ternyata. Istri saya mana di kode? Saudara, iya benar, ternyata banyak orang yang nggak punya quality time. Jadi menurut survei ini saya pernah bawa ini, kalau nggak salah di pastoral meeting retreat tahunan, pastoral meeting tahunan kita, bahwa even seorang pendeta pun, seorang pastor pun di Amerika Selatan penelitiannya itu kira-kira hanya 40% yang punya quality time dengan Tuhan, yang maksudnya yang masih punya persekutuan dengan Tuhan sepanjang harinya, tiap-tiap harinya. Itu even hanya 40% di kalangan pastor loh, di kalangan pastor pembawa firman Tuhan yang suka kasih seminar, yang suka kasih bikin KKR dan lain sebagainya. Bayangin ya, seperti kayak gitu. Lah kalau pastor aja begitu, apalagi jemaat. Make sense gak saudara? Jadi memang hari-hari ini kita terlalu disibukkan, terlalu distract gitu. Distract sama banyak hal yang perlu kita lihat, banyak hal yang mau kita lihat, banyak hal yang begitu kita informasi ada di depan mata, semua bangun buka handphone, tiba-tiba aja setengah jam hilang. Scroll gitu. Jadi banyak hal yang kita hilang, padahal banyak hal yang kita bisa buat untuk membangun quality time dengan Tuhan kita. Hari ini saya di message di Facebook sama orang yang dari teman SMP yang SMP-nya pun nggak dekat. Halo bro, begitu doang. Dan ini orang kenapa ya? Kan nggak, maksudnya udah puluhan tahun nih, puluhan tahun dari SMP umur saya berapa? 15 nih. 15 sekarang sudah 47, berapa itu? 32 tahun nggak pernah ngomong. Sekarang tiba-tiba nggak hello. Lah kan curiga lah ya, bener ya? Karena nggak ada relationship, dia curiga dong. Make sense gak? Tapi kalau bapak yang message saya, dia nggak bakal saya curiga. Pak Iwan, sudah tahu pasti. Nah ini saya curiga, ini jangan-jangan Facebooknya ini di-hack nih. Gitu. Kenapa? Karena nggak punya relationship. Dan setiap kali kalau kita punya relationship dengan Tuhan, dengan Tuhan benar, setiap kali Tuhan mau menerangi hidup kita, atau Tuhan mau menyatakan kesalahan dalam kehidupan kita, atau Tuhan mau memperbaiki kelakuan kita, atau Tuhan mau mendidik kita di dalam kebenaran, kita akan rela karena kita punya relationship-nya. Tapi kalau enggak, kita akan curiga. Wah. Cuma masalahnya adalah bukan Tuhan yang menjauh dari kita, tapi selalu kita yang menjauh dan gak punya relationship dengan Tuhan. Itu jadi problems, jadi pergumulan. Makin orang bangunnya makin lebih pagi nih hari-hari, hanya untuk bayar dan cover semua bills. Well, termasuk saya, pasang alarm lebih pagi, pulang sampai rumah, ya sudah begitu, dengan segala banyak macam pekerjaan yang mesti dilakukan, aktivitas yang mesti dilakukan. Cuman, ayolah kita punyai quality time. Ibu Rita Wahyu bilang begini, penyembahan terbaik adalah ketika kita belajar firman Tuhan. Itu penyembahan yang terbaik menurut versinya Ibu Rita Wahyu. Kalau menurut versinya Ibu siapa sih? Ibu Indri Gautama. Kalau menurut versinya Ibu Indri Gautama itu 1 hari penuh. Jadi dia hari Minggu dia nggak hitung itu sebagai hari sabatnya dia, tapi hari Senin itu dia akan hitung dia sebagai hari sabatnya. Jangan ganggu pakai telepon, jangan ganggu pakai apa, jangan ganggu, hanya dia, firman Tuhan, buku dan kaset rohani sepanjang hari. Itu versinya dia. Versinya Ibu Rita Wahyu, pokoknya
belajar firman Tuhan dengan tulus, dengan kerendahan hati, berlama-lama dengan firman Tuhan, itu adalah versi penyembahan terbaik. Nah, saudara, kita yang mana nih? Jangan sampai kita nggak punya dua-duanya. Jangan sampai kita nggak belajar. Justru ini tahunnya di mana kita bisa harusnya punya banyak pewahyuan baru, dibukakan pengetahuan baru, yang akhirnya itu bisa jadi transformasi, itu bisa jadi konfrontasi, itu bisa merubah karakter hidup kita, supaya hidup kita makin hari makin diselaraskan dengan firman Tuhan. Jangan lupa, salah satu fungsi firman Tuhan apa? Ada 4 kan tadi? Yang pertama mengajar, yang kedua apa? Menyatakan kesalahan, yang ketiga apa? Memperbaiki kelakuan, yang keempat mendidik orang dalam kebenaran. Nah saudara, yang kedua itu loh yang kadang-kadang kita nggak suka. Apa? Menyatakan. Kalau menyatakan kesalahan tuh artinya gini, salah tuh, gitu. Bener kan? Kita paling nggak suka tuh gitu. Tapi salah satu fungsi firman Tuhan adalah salah. Nah, dia firman Tuhan menerangi kita supaya kita rela. Untuk itu kita perlu relationship dengan Tuhan. Baru kita rela. Dibilang salah, kamu salah, kamu salah, kamu salah. Saya percaya dalam hidup ini kita punya banyak kesalahan yang kita perlu diterangi, sehingga hidup kita jadi makin lama makin benar, serupa dengan Yesus. Amin. Saya pun juga sama. Saya ngaku di kalangan pastoral, saya itu belum nggak punya waktu duduk, benar-benar duduk, cuman punya duduk baca firman Tuhan, duduk berjam-jam, nggak punya. Yang aku, ya benar yang aku ya, nggak punya. Tapi saya belajar firman Tuhan berjam-jam. Salahkah itu? Mungkin salah. Mungkin. Ya biar firman Tuhan menerangi. Karena kalau setiap kali saya dengar Ibu Indra Gautama bilang begitu, saya merasa bahwa saya salah banget. Nah kita mesti punya momen kayak gitu tuh. Momen bahwa salah, jalan hidup model kayak begini salah. Nah itu waktunya firman Tuhan untuk menerangi hidup kita, supaya semakin hari kita semakin mengerjakan yang benar di hadapan Tuhan. Amin saudara. Nah sekarang kita cek hidup kita masing-masing. Jangan sampai kita terlalu hektik dengan apa yang harus kita kerjakan di luar sana, sehingga melupakan quality time kita dengan Tuhan. Saya minta pemain musik boleh tolong bantu saya ke depan. Begitu banyak hal yang harus kita pelajari supaya hidup ini selaras dengan firman Tuhan, atau minimal firman Tuhan menjaga hidup kita agar kita tidak sesat, agar kita tidak jatuh dalam berbagai percobaan. Kemarin saudara waktu kita jalan ke Wolonggong, kan saya Nur sama Papi itu jalan ke Wolonggong. Kita ngobrol banyak tuh di 1,5 jam itu, kita ngobrol banyak tentang uang, Pak. Kita ngomong banyak soal harta rohani, harta duniawi. Kita ngomong banyak, ada orang-orang yang sibuk dari muda sampai tuanya cari uang, beli rumah, beli properti, beli apa gitu. Lalu Papa bilang begini, lah kalau mati juga gak bawa apa-apa. Gitu. Saya bilang ya memang, kadang-kadang kita terlena. Sampai akhirnya kita udah gak punya waktu lagi untuk ngejar harta rohani. Dia bilang kan hidup yang panjang nanti, hidup yang sekarang kan cuma 80 tahun, 85 tahun. Yang kita kejar apa? Kalau di sini kita maintain asal cukup aja, tapi kita bisa bawa pulang harta rohani yang banyak. Well, hidup kita pasti akan jauh lebih bersyukur. Saya bilang sama Papa, nanti ketika seseorang itu ketemu Tuhan di surga, pasti ada momen-momen di mana dia nyesel, harusnya saya
kejar harta rohaninya jauh lebih banyak daripada saya kejar harta duniawinya. Pasti momennya begitu tuh nanti itu. Kalau pas ketemu dengan Tuhan, si Bapak di Wolonggong, khotbahnya itu. Lanjutin aja sekalian tadi di Narwasu, itu aja sekalian gitu. Komplit 3 kali gitu ya. Jadi, kita baru bisa ngerti itu dan kita baru bisa merelakan itu kalau kita diterangi oleh firman Tuhan. Kalau enggak, pasti terus kita akan kejar itu terus. Kalau enggak diselaraskan dengan firman Tuhan, kalau enggak punya quality time dengan Tuhan, pasti di luar sana orang akan bilang bodoh hari Minggu itu jamnya dibayar 2 kali, hari Minggu dibayar 2,5 kali. Bodoh banget gitu. Ini waktunya kamu dibayar lebih gitu. Tapi quality time dengan kita, dengan Tuhan pasti akan jagain itu semua supaya kita bisa terus selaraskan dengan firman Tuhan. Ada loh yang namanya harta sorgawi itu ada loh. Benar gak? Jadi setiap kali kita beribadah dan orang-orang lain kerja, sama kita sedang mengumpulkan harta. Tapi masalahnya adalah kita punya beda pandangan. Yang satu harta rohani, satu harta sorgawi. Ya teman-teman, kita mesti fix ini dan itu. Punyailah waktu dengan Tuhan. Punya waktu dengan Tuhan. Saya lagi berpikir-pikir, hari Jumat itu saya mau ngapain? Saya punya kerjaan baru hari Jumat. Hari Jumat itu saya punya kerjaan baru, yaitu nganterin Colin volleyball. Nah kira-kira saudara, jam 8 malam sampai jam 10 malam. Saya mau ngapain coba? Jam 8 malam sampai jam 10 malam. Minggu pertama kita ke IKEA, kan dekat cuma sebelahnya. Ke IKEA, 8:30 udah diskusi-usirin. Tapi dia mau tutup kan? 8:30 udah diusir nih. Pulang, balik lagi ke tempat volleyballnya itu. Masih ada 1,5 jam, iya kan? Tapi waktu pas minggu pertama itu kita masih perginya rame-rame. Minggu kemarin saya pergi sendirian sama Colin ini. Wow, ini 2 jam ini kalau begini terus nih bahaya nih. Saya mesti isi sama samping nih. Kalau enggak, 2 jam akan jadi 2 jam yang hilang begitu aja. Nah saya mikir, apa ya yang bisa dikerjain 1,5 jam selama nungguin Colin itu. Minggu kemarin masih ada kerjaannya. Belajar driver knowledge test bus, truk. Ceritanya mau ganti kerjaan dari supir truk. Ceritanya gitu. Nggak tahu lulus apa enggak besok. Tapi kemarin belajar jadi besar 1,5 jam dulu. Tapi kalau itu udah selesai dan itu jadi rutin dan jadi jam yang bisa saya pakai buat apa? Saya mesti pikirin strategi. Mau ngapain ya dengan 1,5 jam atau 2 jam itu? Sehingga saya nggak menghabiskan waktu dengan percuma. Lalu lucu, 2 jam dibuang. 2 jam kalau main piano 2 jam setiap hari 2 jam main piano. Itu jago banget, pasti jago banget. Kita ini gak jago karena kita gak punya waktu 2 jam. Benar gak? Kalau punya waktu 2 jam setiap hari, doing the same thing dan dimodifikasi dan belajar, itu pasti master banget karena 2 jam. Tapi kalau 1,5 jam itu dibuang setiap minggunya seperti kayak gitu, saya mesti pikir mau diisi apa tuh. Mungkin salah satunya adalah gimana saya bisa duduk diam di dalam mobil quality time. 1 hari dalam seminggu minimal ada yang benar-benar pure duduk, sehingga kalau lagi dengerin Ibu Indri Gautama nggak merasa salah-salah banget gitu. Kira-kira begitu ya teman-teman. Pokoknya apapun yang kita bisa kerjakan supaya kita bisa punya quality time dengan Tuhan. Jadi tadi lagunya apa? Ada yang waiting. Main di Yusuf.
Udah gila. C, kalau nggak salah C. Kepikiran A. Pandang wajahmu mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidup, membawa bisa punya relationship yang lebih dekat lagi dengan Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti Tuhan caranya. Bantu kami, bimbing kami Tuhan Yesus. Kami rasa Tuhan setiap hari kami perlu bertobat Tuhan. Kami rasa Tuhan setiap kami Tuhan Yesus perlu memperbaiki hidup kami Tuhan Yesus. Tuhan, seiring dengan begitu banyaknya aktivitas, begitu banyaknya tanggung jawab yang kami harus kerjakan Tuhan Yesus, biar satu yang tidak bisa hilang dari hidup kami, yaitu relationship kami dengan Tuhan, yaitu persekutuan hidup kami dengan Tuhan Yesus. Tuhan, ajari kami Tuhan Yesus, supaya kami bisa menjadi orang-orang yang selalu mengutamakan relationship ini Tuhan Yesus. Ketika kami membaca firman-Mu Tuhan Yesus, biar firman-Mu itu Tuhan terus menegur hidup kami, terus menyatakan apa-apa yang salah dalam hidup kami Tuhan, terus mendidik kami Tuhan, memperbaiki kelakuan kami, mengajari kami Tuhan Yesus, supaya hidup kami Tuhan boleh balance, boleh seimbang Tuhan. Di samping kami bertanggung jawab Tuhan dengan apa yang menjadi tugas kami di dunia ini Tuhan, kami juga bisa bertanggung jawab Tuhan untuk terus menjadi serupa dengan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang diberkati oleh firman Tuhan boleh sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Siapa yang terberkati oleh firman Tuhan hari ini? Amin. Baik, kita akan siapkan persembahan pada saat ini. Boleh kita transfer juga di dalam Indonesian Christian Fellowship. Banknya itu di BSB 082732, nomornya 835940914. Dan juga kita ada mission fund, bisa juga ditransfer Jiri Indonesian Christian Fellowship di Bank Komodo Bank, Bank BSB 02 439 dan Bank nomor 1097868. Mari kita bawa persembahan kita, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Apapun yang bisa kita berikan dengan sepenuh hati, dengan sukacita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa untuk banyak berkat yang sudah Kau limpahkan buat setiap kami Bapa. Bapa mau membawa balik Bapa dari setiap berkat yang Kau berikan kepada kami Bapa. Biarkan berkat kami boleh menjadi berkat juga Bapa untuk orang lain. Mana kami boleh dipakai Bapa untuk memberikan ya hidup kami, baik tenaga, waktu dan uang kami Bapa, berikan untuk pujian dan kemuliaan saja Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus.
tempat duduk. Nah, selesai dengan ibadah kita hari ini. Bapak di surga mengucap syukur Tuhan buat hari ini, semua kebaikan kemurahan-Mu Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan kami boleh duduk diam mendengarkan firman-Mu, kami boleh berfellowship bersama dengan saudara-saudara seiman, bersekutu bersama-sama, saling membangun, saling menguatkan Tuhan Yesus. Terima kasih buat semua kebaikan kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Dan kami saat ini Tuhan akan terima berkat yang datang dari Madura Jemaat. Mari kita angkat tangan kita ke atas. Kemana dikasih Tuhan, pulanglah dengan membawa sukacita, damai sejahtera yang besar daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang bersama dengan Roh Kudus boleh menyertai kehidupan kita semua. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya untuk menjemput kita semua, dan kita boleh didapati sebagai hamba yang setia dan berkenan. Di dalam nama Yesus Kristus kita berdoa. Amin. Tuhan Yesus